Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska Zakiatur Raudo dengan NIM 21080760085 dari kelas PK 6C Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Jamscat, yaitu di mana aplikasi tersebut berfungsi sebagai untuk membentuk struktur senyawa, di mana senyawa yang akan saya gunakan sebagai contohnya adalah senyawa urea atau dengan rumus kimianya NH2 2 kali CO. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tutorial pembuatan struktur senyawanya, kita telisik terlebih dahulu ya secara singkat teman-teman. Di sini ada apa aja sih tools yang ada di aplikasi Jamscat. Nah, untuk bagian atas ini, yang horizontal ini, yang barisan paling atas yang ada file edit itu dinamakan oleh menu bar. Kemudian yang baris kedua yang struktur draw itu dinamakan oleh general toolbar. Kemudian yang baris ketiga yang ada ya bawahnya struktur ini, yang ini itu dinamakan struktur toolbar. Nah, untuk yang ada di menu bar ini nanti ada file, ada edit, ada page, ada tools, ada template, ada option, ada dokumen, ada add-ons, ada ACD atau labs, dan ada help. Nah, kemudian yang di general toolbar ini, di sini ada struktur draw. Di sini yang struktur ini nanti untuk menggambar struktur, kemudian yang draw ini untuk menggambar alat-alat kimia juga bisa, untuk menggambar bentuk-bentuk seperti itu. Kemudian di sini ada semacam file-filenya. Kemudian di sini ada undur, redo seperti biasa, dan ada delete, copy, cut, dan lain-lain. Nah, di sini ada tools yang paling penting di sini, yaitu 3D viewer, di mana di tools ini nanti bisa mengubah dari 2D menjadi 3D seperti itu. Kemudian yang baris ketiga tadi yang struktur toolbar, di sini nanti ada select atau move, kemudian ada draw normal, ini untuk menggambar ikatan-ikatannya seperti itu, dan lain-lain. Kemudian untuk yang vertikal yang di sebelah kiri ini nanti ada unsur-unsur yang bisa kita gunakan. Nah, apabila ada unsur yang ingin kita gunakan namun di sini tidak ada, kita bisa memunculkannya di tabel periodik di sini, periodic table of elements. Nah, kita klik saja, kemudian dia memunculkan tabel periodiknya di sini seperti itu. Kemudian di bawah unsur-unsur ini, nama-nama unsur ini, di sini juga ada teks, ada edit atom label, nanti untuk mengedit atom-atom labelnya. Kemudian di sini ada radical tabel, ada increment chart, nanti untuk memunculkan muatan-muatannya. Kemudian di sini juga ada atom chemical properties dan lain-lain. Kemudian di sebelah vertikal yang sebelah kanan, di sini ada beberapa bentuk senyawa yang bisa kita munculkan langsung. Seperti contohnya di sini ada bensin. Nanti ketika kita klik dan kita klikkan di kanvasnya, nanti langsung membentuk sebuah struktur bensin seperti itu. Jadi tidak membuat satu-satu ikatannya. Jadi ketika di kanvas nanti akan langsung membentuk bensin. Di sini ada beberapa yang lainnya seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Bagaimana cara menggunakan aplikasi Jamscat ini? Di sini kita menggunakan
senyawa urea sebagai contoh tutorialnya. Nah, di mana senyawa urea ini memiliki rumus kimia NH2 2 kali CO, di mana dalam senyawa ini mengandung unsur karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu di sini kita mengaktifkan atau mengeklik dulu draw normalnya, di mana nanti apabila draw normalnya itu aktif, kita bisa menggambarnya atau membentuk struktur di kanvas. Kemudian kita klik karbon. Maka pertama kita pilih karbon terlebih dahulu ya teman-teman. Kan tadi urea itu ada mengandung unsur karbon. Nah, ini kita pakai karbon terlebih dahulu. Kemudian kita klik di kanvasnya. Nah, dia akan muncul. Kemudian C ini nanti akan berikatan dengan nitrogen. Nah, di sini kita klik yang nitrogen. Kemudian kita tarik saja sesuai bentuknya. Nah, kemudian unsur karbon juga berikatan dengan oksigen. Nah, kita klik saja yang oksigen, kemudian kita tarik ke atas. Nah, ikatan antara karbon dan oksigen ini kan dia ikatannya rangkap. Nah, di sini kan baru tunggal ya. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi rangkap dengan cara kita klik ikatannya. Nah, dia akan berubah menjadi rangkap 2. Kemudian nah dari bentuknya ini kan kurang simetris ya teman-teman. Nah, kalian bisa bisa mengubah atau membentuk supaya rapi sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Dengan cara di sini kita pilih select atau move. Kemudian kita bisa sesuaikan panjangnya, bisa sesuaikan bentuknya seperti ini agar lebih rapi menurut teman-teman. Nah, seperti ini contohnya ya teman-teman. Kemudian kita bisa memunculkan juga. Nah, di sini kan ada atom karbonnya teman-teman, cuman dia tidak muncul. Nah, kita bisa memunculkan karbonnya ini dengan cara yang pertama kita klik lasso on terlebih dahulu untuk bisa mengeklik unsurnya ini. Kemudian kita klik, nah akan muncul titik-titik seperti ini. Jika sudah muncul, kita pilih yang tools, kemudian kita pilih struktur properties. Nah, di sini di properties ini kita bisa memunculkan karbonnya dengan cara di sini ada show carbon. Di sini kita pilih all. Nah, kemudian kita apply. Nah, si C-nya ini dia akan muncul. Nah, kemudian ini terlalu dekat ya teman-teman. Ini ikatannya. Kita bisa membuat ikatannya ini lebih panjang atau lebih pendek sesuai keinginan kita dengan cara di sini di size calculation. Nah, di sini ada dua, ada atom symbol system dan ada bond length. Di atas ini untuk ukuran atomnya dan di bawah ini untuk panjang ikatannya. Nah, kita bisa mengubah panjang ikatannya tuh di sini. Nah, kita apabila kalian ingin mengubah panjangnya dan ukurannya itu secara otomatis, kalian bisa klik centang yang auto ini. Tapi apabila kalian hanya ingin mengubah salah satunya, mengubah ukuran simbolnya saja atau mengubah ikatannya saja, kalian hilangkan yang centang ini seperti ini. Kemudian, nah di sini kita bisa ubah. Di sini saya ubah menjadi 20. Nah, dia akan lebih panjang seperti itu. Kemudian, nah di sini di ikatan rangkap 2-nya ini kan jaraknya itu terlalu jauh ya teman-teman. Kita bisa mengukur jaraknya itu dengan cara di sini kita pilih bond. Nah, kemudian kita pilih yang rangkap 2 ini. Nah, di sini kita bisa
me- mengukur sesuai keinginan kita masing-masing. Nah, di sini saya contohkan, saya ubah menjadi 2, ukurannya 2. Nah, dia akan lebih dekat seperti ini dan lebih rapi ya, teman-teman. Nah, kemudian kita kembali ke common. Nah, di sini ada Arial, dan Arial ini kita bisa pilih apa ya, jenis-jenis tulisannya seperti itu, jenis-jenis hurufnya, fontnya kita bisa mengubahnya. Kemudian di sini kita bisa mengubah warna unsur-unsurnya, warna atom-atomnya. Di sini juga ada, kita bisa mengubah ini warna ikatannya, dan ini tebal dari ikatannya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita bisa memberikan nomor di atom-atomnya ya, teman-teman. Jangan lupa ini kita pilih strukturnya terlebih dahulu, kemudian kita pilih tools. Nah, kita pilih show atau head atom number. Nah, di sini kita bisa memunculkan nomor-nomor atomnya seperti itu. Nah, di sini ada nomor-nomor atomnya. Kemudian selain itu kita juga bisa menambahkan ikatan di hidrogennya. Nah, di sini kan ada ikatan antara nitrogen dan hidrogen. Nah, kita bisa memunculkan ikatannya tersebut dengan cara kita pilih tools, kemudian kita pilih yang add explicit hidrogen. Nah, dia ikatan antara hidrogennya ini akan muncul seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa memberikan nama di senyawanya ini, di struktur senyawanya ini, dengan cara kita pilih tools, kemudian kita pilih generate, kemudian kita pilih yang name for structure. Nah, dia akan memberikan nama secara otomatis. Nah, berarti ini strukturnya sudah benar, teman-teman, karena namanya secara otomatis dia akan membentuk namanya. Nah, ini namanya urea, seperti yang akan kita contohkan tadi. Kemudian kita juga bisa memunculkan properties yang ada pada senyawanya ini dengan cara kita klik ini terlebih dahulu strukturnya, kemudian kita pilih tools, kemudian kita pilih calculate. Nah, di sini kita bisa memunculkan formula molekulnya, panjangnya, compositionnya, dan lain-lain. Nah, di sini ada banyak sekali ya pilihannya, teman-teman. Nah, ketika kalian ingin memunculkan semuanya ini, nah kalian bisa memilih all properties. Nah, di sini dia akan muncul semuanya. Di sini ada rumus kimianya, ya CH4N2O, atau tadi seperti tadi yang saya bilang NH2 2 kali CO. Itu di sini ada weight-nya, ada mass-nya, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga bisa memunculkan di kanvasnya dengan cara copy to editor. Nah, di sini dia akan muncul di kanvasnya. Kita bisa besar kecilkan ini sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah 2D ini menjadi 3D dengan cara kita klik strukturnya, kemudian kita pilih yang ini, 3D viewer. Nah, seperti ini, teman-teman, bentuk dari 3D-nya
dari 2D-nya tadi ya. Nah, di uh, ACD 3D Viewer ini kita juga bisa mengubah warna-warna dari si atom-atomnya ini dan bisa mengubah backgroundnya juga dengan cara di sini ada select color, kita pilih, klik. Nah, kemudian di sini ada pilihannya di background. Ini kita bisa mengubah backgroundnya. Nah, di sini contohnya kita ubah backgroundnya menjadi abu-abu. Pilih. Nah, kemudian di sini di elemen ini kita bisa mengubah warna-warna atomnya. Nah, di sini ada pilihannya banyak sekali. Kemudian kita contohkan, kita ubah. Contohnya di sini kita ubah warna unsur karbonnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita ubah menjadi warna hitam. Nah, kemudian kita klik yang OK. Nah, dia akan berubah menjadi warna yang sesuai kita inginkan. Kemudian di sini kita juga bisa mengubah bentuk 3D-nya, tidak hanya seperti stick and ball aja ya. Di sini juga ada pilihannya. Di sini ada wireframe, ada sticks, ada tadi itu balls and stick yang kita gunakan sekarang, ada space fill, ada dots only, dan ada disk. Nah, contohnya di sini kita pakai space fill. Nah, nanti dia akan berubah seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa merotasikan, bisa mengubah posisi-posisinya apabila kita ingin melihat dari sisi kanan kiri atau atas bawah. Kita bisa merotasikannya dengan cara ini. Ada 3D rotate, ada visit angel rotate, ada rotate, dan ada move. Nah, di sini banyak sekali pilihannya, kita bisa menggunakannya. Kemudian di sini juga ada resize. Di sini kita bisa membesar kecilkan ukuran atomnya itu sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menyimpan 3D-nya ini dengan cara kita pilih file. Nah, kita bisa pilih save atau save as. Kemudian nanti akan tersimpan di file explore-nya, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke halaman tadi yang pertama. Nah, di sini. Nah, selanjutnya yang bisa kita gunakan di aplikasi Jamscat ini yaitu memberikan atau menyantumkan senyawanya itu secara langsung. Jadi tanpa kita gambar satu-satu seperti tadi ya teman-teman, kita bisa langsung menempelkan strukturnya itu ke dalam kanvas dalam bentuk struktur senyawa seperti itu. Nah, caranya kita pilih template, kemudian kita pilih template Windows. Nah, di sini ada banyak sekali ya teman-teman pilihannya. Ada alkaloid, asam amino, aromatik, karbohidrat, dan lain-lain. Di sini ada banyak sekali. Di sini ada pilihannya. Nah, contohnya ya di sini kita pilih asam amino. Nah, ketika kita ingin menggambarkannya secara langsung, kita ingin menggambarkan lisin seperti itu ya, lisin ini kita tidak perlu menggambarkan satu-satu ikatannya. Kita bisa langsung menggambarkannya langsung dalam bentuk lisin seperti ini dengan cara kita pilih
kita pilih ini, apa ini, strukturnya, kita klik. Sebentar. Kita klik strukturnya ini. Nah, kemudian kita langsung klik di kanvasnya. Nah, dia akan membentuk secara langsung struktur dari lisin seperti itu. Jadi tidak perlu membentuk satu-satu. Nah, kemudian selain struktur senyawa, kita juga bisa menggambarkan alat-alat kimia. Nah, di sini ada di lab kit. Nah, jika kita ingin menggambarkan alat kimia, kita bisa langsung klik saja sesuai yang kita inginkan. Apabila kita ingin menggunakan Erlenmeyer, kita bisa klik langsung saja Erlenmeyer. Nanti dia akan membentuk di kanvasnya. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita klik gambarnya, kemudian kita taruh saja di sini. Nah, dia akan membentuk Erlenmeyer seperti ini. Nah, posisinya ini ya teman-teman, di draw. Jadi draw ini dia akan berfungsi untuk langsung menggambarkan seperti ini. Nah, untuk strukturnya ini, kalau untuk struktur kita menggambarkan satu-satu seperti itu. Nah, kemudian kita bisa men-save ini kanvas ini dengan cara kita pilih file, kemudian kita pilih save atau save as. Nah, seperti tadi ya teman-teman, save atau save as. Kemudian file kita nanti akan terdownload di file Explorer seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.